cerpen berjudul Mata Gelap karya Eka Kurniawan. Inilah saat aku banyak berpikir tentang si mata gelap, semacam hantu putih yang datang dari masa anak-anak. Aku melihat pembantaian manusia di televisi yang di close up dengan cara seronok dan berpikir hampir menyerupai doa mereka akan menjadi hantu putih. Seminggu yang lalu aku mengunjungi galeri lukisan Jihan, menyaksikan perempuan-perempuan tanpa bola mata. Hanya pulasan cat hitam yang gelap, tapi mereka tampak begitu cantik dan mengingatkanku dengan cepat pada hantu putih si mata gelap. Bertahun-tahun lalu, ia sebenarnya hanyalah seorang lelaki biasa yang hidup melampaui semua pergantian musim. Ia kehilangan kedua bola matanya menyusul satu skandal politik memalukan di suatu malam jahanam ketika 7 orang begundal masuk ke rumahnya dan meminta begitu saja sepasang bola mata itu. Aku dengar dari istrinya, kini ia sudah tua dan tinggal di Panti Jompo, bahwa mereka, ia menyebutnya jin berkepala 7, sangat khawatir dengan mata tersebut. Itu tak mengejutkan. Seperti mata ular, konon mata lelaki itu bisa menyimpan apapun yang telah dilihatnya untuk dilihat kembali orang lain di waktu yang lain. Ia telah menyaksikan 1 juta orang dibunuh dalam satu huru-hara politik yang nyaris tanpa akhir. Dan jin berkepala 7 tak ingin siapapun menjadi saksi atas peristiwa memalukan tersebut. Begitulah bagaimana mereka datang di malam itu, mencongkil bola mata ajaibnya dan bahkan menyuruhnya untuk digoreng sebelum memaksanya untuk makan bola mata tersebut ketika hari baru datang sebagai lauk sarapan pagi. Sejak itu orang memanggilnya si mata gelap. Skandal-skandal politik itu terus berlangsung panas dan brutal. Dan sesungguhnya mata gelap tak peduli dengan urusan-urusan yang baginya terasa menjijikan itu. Ada desas-desus tentang pembubaran partai-partai politik, pembuangan tahanan, dan pembunuhan masih terus berjalan. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, si mata gelap melanjutkan hidupnya sebagaimana mesti, mengatasi ketiadaan penglihatan dengan mengingat letak benda-benda di rumahnya. Istrinya bercerita kepadaku, mata gelap mengganti kedua bola matanya dengan 2 biji bola kelereng untuk menutupi rongga gelapnya. Namun fungsi-fungsi penglihatan telah diambil alih oleh telinga yang mendengar dengan kemampuan yang tak bisa kau pikirkan. Ia bahkan mendengar benda-benda mati, menghindarinya tak tersandung oleh apapun, dan melanjutkan hidup bagaikan orang dengan 3 pasang mata. Ia pergi ke kantor telegram, kantor pos, pasar, dan mengurus kebun sebagaimana biasa. Orang-orang mengagumi telinganya, dan itu membawa malapetaka lain untuknya. Suatu hari, jin berkepala 7 kembali datang menemuinya. Mereka curiga telinganya telah mendengar kasak-kusuk politik yang tak boleh didengarnya. Kecurigaan itu sangat beralasan. Sejauh orang-orang percaya, ia bahkan mampu mendengar nyanyian malaikat di langit ke-7, serta siksa kubur orang-orang terkutuk. Tanpa memberinya waktu membela diri yang sama sekali tak perlu, jin berkepala 7 mengiris sepasang daun telinganya, memanggangnya, dan menyuruh mata gelap untuk memakannya. Dengan selera humor yang tak terbunuh, ia berkata kepada istrinya, rasanya seperti jamu kuping, dan melanjutkan, lihat, kini aku Van Gogh dengan 2 telinga diiris. Mukjizat baru datang di suatu pagi, sama sekali tak mengejutkan siapapun, bahwa hidungnya mampu mencium bau paling samar sekalipun. Itulah waktu ia menyadari bahwa dunia lebih banyak dipenuhi bau busuk
datang dari pembuangan sampah dan mayat-mayat terbunuh oleh alasan-alasan yang bahkan paling naif. Ia telah mencoba dengan sia-sia mencari di antara kilang itu harum bau anggrek dan melati dari masa lampau, dan hanya menemukan lebih banyak kebusukan. Orang-orang yang pernah tahu ia bisa menyimpan apa yang ia lihat dan dengar, mencoba memperoleh bau busuk itu dari embusan napasnya, hingga mereka menyadari kenyataan dunia. Orang-orang mulai khawatir bahwa jin berkepala 7 akan datang kembali. Kali ini untuk mengiris hidung pesek si mata gelap. Ia telah mencium bau busuk skandal-skandal terbaru di masa damai ketika huru-hara politik mulai mereda. Maka aku akan menjadi hantu muka rata, katanya, tertawa ringan. Kenyataannya ia telah terbiasa dengan perlakuan brutal yang diperolehnya hanya karena keajaiban supranan tubuhnya. Demikianlah, ketika jin berkepala 7 akhirnya datang, ia sama sekali tak ada usaha untuk melarikan diri. Ia bahkan mengasahkan pisau untuk mereka dan duduk dalam satu sikap santun di sebuah kursi, seolah hendak menghadapi tukang cukur. Tambah sebuah pidato tentang keamanan dan rahasia negara sebagaimana pada pertemuan pertama mereka. Jin berkepala 7 mengiris hidungnya hingga membuat si mata gelap sungguh-sungguh tampak sebagai hantu muka rata. Hidung itu dikukus bersama nasi di dapur dan tentu saja dimakannya pula. Semua atas paksaan jin berkepala 7 dalam upaya menghilangkan bukti-bukti otentik penyiksaan. Mata gelap sebagaimana selalu memakannya dengan ketenangan hikmat, di mana kali ini memancing jin berkepala 7 untuk bertanya sebelum kembali ke lorong gelap mereka di samping neraka. Apa rasanya enak? Tanya jin berkepala 7. Tak seenak mata dan telingamu, kata si mata gelap. Mungkin aku lupa mengupil. Selera humornya yang melimpah-limpah adalah sumber kekuatannya yang lain. Ia menghibur istrinya dengan kisah-kisah jenaka. Sejak istrinya tampak begitu sedih melihat wajah berantakannya. Mereka hidup dengan berbagai leluconnya, begitu bahagia dan riang gembira. Bahkan banyak orang yang dirundung sedih mendatangi rumah mereka untuk mendengarkan kisah-kisah jenakanya yang sanggup menghibur hati paling mendung sekalipun dan memberi semangat baru bagi jiwa-jiwa yang putus harapan. Ia tak pernah keluar dari rumah sejak itu, sebab takut muka ratanya akan membuat anak-anak ketakutan. Tapi orang-orang segera melupakan wajah polos itu demi kisah-kisah jenaka dari mulutnya. Jin berkepala 7 yang seumur hidupnya tak pernah mendengar kisah-kisah jenaka dan tak pernah tahu pula apa itu bergembira ria, menjadi iri hati demi mendengar orang hidup damai dengan kisah-kisah dari mulut si mata gelap. Mereka yang pada dasarnya memiliki hati culas dan jauh dari rasa hormat datang di suatu sore kembali untuk menganiaya lelaki malang itu. Kali ini mereka memotong lidahnya, curiga bahwa mata gelap telah mendongengkan satir dan alegori-alegori yang menghasut dengan pisau pencukur tanaman. Lidah itu tidak dimasak dan tidak pula disuruhnya untuk makan, tapi mereka memberikannya kepada anjing kampung tetangga yang segera melahapnya. Secepat mereka datang, secepat itu pula jin berkepala 7 meninggalkan si mata gelap yang kini buta, tuli, tak berhidung dan tak bisa bicara. Namun percayalah, nafsu untuk menganiayanya tetap seolah tanpa batas. Hantu putih adalah semacam makhluk gentayangan yang ada tapi tidak ada, atau tidak ada tapi ada. Dan mata gelap adalah hantu putih semacam itu. Aku telah mendatangi istrinya di panti jompo untuk satu hiburan 2-3 jam seminggu sejak aku dengar ia kehilangan mata gelap dengan cara yang paling tak masuk akal. Semuanya lenyap di tangan jin berkepala 7 yang tanpa ampun. Samar-samar aku mulai memperoleh gambaran mengenai teror-teror yang bergerangan menhantuiku. Di televisi dan halaman depan surat kabar misalnya,
sehingga aku bisa berpikir tentang jin berkepala 7 yang masih hidup lebih lama dan abadi dari korban-korbannya. Pekerjaan mereka sangat brutal, najis, dan sinting, sebagaimana yang terjadi atas diri mata gelap. Setelah kehilangan mata, telinga, hidung, dan lidah, pada akhirnya ia tak bisa menyelamatkan apapun yang tersisa. Istrinya lah yang pertama kali menyadari itu. Percaya bahwa setelah ia kehilangan sebagian tubuhnya, bagian yang tersisa akan menjadi begitu sensitif. Ia tak lagi seperti anjing yang mencium begitu tajam, tapi serupa kalong yang melihat dengan sekujur tubuhnya. Itu benar. Lihatlah kemudian bagaimana si mata gelap ini menjalani hidup, seolah ia tak kehilangan apapun. Ia bahkan mulai bisa bicara dengan suara perut, menirukan badut-badut di karnaval hari kemerdekaan. Mereka akan mengambil tangan dan kakimu, kata istrinya. Asal tidak penisku, sayang, katanya. Maka begitulah ketika jin berkepala 7 datang memotong tangan dan kakinya, kali ini tanpa alasan sama sekali, dan memberikan tangan dan kaki itu kepada anjing-anjing kampung di belakang rumah. Ia masih bisa membahagiakan istrinya. Mereka bahkan memperoleh sensasi-sensasi seksual yang tak pernah terbayangkan oleh orang dengan tangan dan kaki lengkap, membuat kebahagiaan mereka begitu melimpah-limpah. Hampir setiap hari mereka berguling-guling di tempat tidur, mengalahkan pengantin baru dimanapun. Penuh cinta membuat malaikat-malaikat turun ke bumi. Semua itu berakhir ketika jin berkepala 7 datang kembali, memotong penisnya penuh kemarahan. Mungkin Tuhan telah menggariskannya sebagai lelaki malang, atau jin berkepala 7 demikian culas dan bengisnya sehingga tubuh yang hanya bisa berguling-guling di atas tempat itu tak berdaya, masih menghadapi pemenggalan-pemenggalan. Dengan suara perutnya, mata gelap berkata kepada jin berkepala 7 bahwa setelah ia kehilangan bagian-bagian tubuhnya, ia tak lagi menjadi saksi apapun, tak lagi mengetahui apapun, dan tak ada kisah-kisah jenaka apapun. Tapi jin berkepala 7 sebagaimana berlaku sejak semula tak pernah mempercayainya. Mereka membedah perut mata gelap, mengeluarkan semua isinya untuk kembali diberikan kepada anjing-anjing, membuatnya tak lagi bisa mengeluarkan suara perut. Bahkan setelah melakukan itu semua, jin berkepala 7 tak merasa yakin segalanya berjalan dengan baik. Mereka memenggal leher mata gelap, memisahkan kepala dan gumpalan daging sisanya. Gumpalan daging itu diselundupkan ke pasar, dicampur dengan daging sapi dan dijual. Kepala mata gelap yang lebih pada kepala manusia diberikan kepada istrinya sebagai kenang-kenangan. Tapi seminggu kemudian, jin berkepala 7 telah datang kembali, didorong gelisah sakitnya sendiri untuk mengambil kepala ibunya alas pondasi jembatan kereta api. Itulah kisah bagaimana perempuan di Banten Jumbo tersebut kehilangan suaminya dengan cara yang aneh, mati tanpa kuburan, seolah musang. Deretan peristiwa itu berjalan begitu cepat, membuat banyak orang tak menyadari mata gelap telah lenyap dari tempatnya berada. Lagi pula istrinya masih memperlakukan mata gelap seolah-olah ia ada. Ia masih mencuci baju-bajunya yang menjadi kotor di sore hari dan menyediakan makanan-makanan kesukaannya yang selalu habis dari piringnya. Dan jika orang-orang bertanya bagaimana kabar si mata gelap, dia akan menjawab suaminya baik-baik saja, sebab memang begitulah. Sebagaimana di malam-malam yang penuh birahi, ia masih memperoleh percintaan-percintaan yang hangat. Dan di waktu-waktu senggang ia masih mendengar alegori-alegori yang kelucuannya bisa mengaduk-ngaduk ususnya. Jin berkepala 7 mendengar hal itu dan mendatangi rumahnya. Percaya lelaki hilang itu masih berkeliaran di sana. Tapi tentu saja mereka tak menemukan apapun kecuali semacam nostalgia lama yang datang dari pikiran mereka sendiri. Ada semacam kekhawatiran bahwa mereka tak sungguh-sungguh berhasil membunuh lelaki itu, namun dibuat tak berdaya. Bagaimana harus menghadapi lelaki yang ada tapi tak ada, atau sebaliknya. Mereka akhirnya pergi dengan dendam dan kemarahan,
yang memperoleh bentuknya dalam prasangka-prasangka buruk serta hasutan-hasutan. Tak lama kemudian beredar sebuah cerita mata gelap pada akhirnya pergi meninggalkan rumah dan istrinya demi seorang gadis cantik yang turun dari langit dan hidup penuh kecabulan di kaki bukit. Kisah ini disusul cerita lain bahwa mata gelap tak pernah pergi kemanapun, tapi mati dibunuh istrinya dan dikubur di bawah tongko yang tak pernah lagi dipakai peninggalan neneknya. Itu berkembang dalam berbagai versi yang sama tidak enaknya, sampai seluruhnya terdengar oleh istri si mata gelap yang dibuat gelisah karenanya. Ia mencoba mengundang satu dua orang untuk menjelaskan bahwa semua cerita itu tak benar, bahwa mata gelap masih hidup, masih membuat kotor baju-bajunya dan menghabiskan hidangan makanannya. Tapi karena mereka tak menemukan mata gelap, tidak segumpal daging pun, sangatlah sulit untuk percaya ia masih di sana. Dengan putus asa, perempuan itu akhirnya mengundang semua orang di sekitar rumahnya dalam satu perayaan semacam pesta untuk memperlihatkan bahwa ia sama sekali tak berkabung, sekaligus memberikan pembuktian bahwa mata gelap tidak mati. Bagaimanapun jin berkepala 7 tak akan pernah mengalahkannya, sebagaimana kalian tahu, katanya. Kenyataannya pesta itu malah jadi seperti upacara peringatan 40 hari orang mati. Sebab orang-orang datang dengan buku tipis Yasin, mengenakan sarung, dan kepala-kepala terbenam di dalam peci-peci. Mereka disentakkan oleh keajaiban supranatural itu, melihat pakaian yang berjalan-jalan tanpa tubuh yang mengenakannya, duduk di antara mereka, menghabiskan makanannya, dan bahkan mengisahkan cerita-cerita jenaka sebagaimana dulu. Itu membawa mereka kepada kenangan lama yang nyaris terlupakan, dan mulai menyadari kesilapan mereka yang telah terseret oleh desas-desus jahat yang tak meragukan datang dari gerombolan jin berkepala 7. Ia masih hidup, kata perempuan itu penuh keyakinan dan menambahkan, ia hanya kehilangan tubuhnya. 2002, Eka Kurniawan.